Halo teman-teman muda yang terkasih, selamat datang di podcast kita pada hari ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi bermakna bersama Brigita tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai orang muda Katolik. Halo Brigita, apa kabar? Halo Berdalitu, kabar aku baik. Senang bisa hadir di sini dan berbagi bersama teman-teman OMK semua. Kabar Brida sendiri gimana? Aku juga baik Brigita. Nah teman-teman, pada hari ini kita akan ngobrol santai dengan tema yang cukup menarik, yakni orang muda Katolik berani beriman dan berani bergerak. Tapi sebelum itu, coba Brigita ceritain sedikit tentang Christus Vivit itu seperti apa sih? Tentu dong Bruder. Christus Vivit itu adalah seruan apostolik yang ditulis oleh Paus Fransiskus pada tahun 2019. Judulnya sendiri artinya Kristus hidup. Nah, dokumen ini lahir dari Sinode Uskup tentang orang muda Katolik dan ditujukan langsung kepada orang muda Katolik. Nah, intinya teman-teman, Paus Fransiskus mengingatkan kita bahwa Kristus itu hidup dan dia hadir di kehidupan kita sehari-hari, termasuk di kehidupan kita yang banyak dinamika ini sebagai orang muda Katolik. Wah, menarik sekali nih. Berarti dokumen ini memang bicara langsung dari hati ke anak-anak muda ya. Iya, Bruder. Lalu apa yang paling ditekankan dalam dokumen Christus Vivit ini untuk orang-orang muda sebagai generasi gereja? Nah, ini yang penting banget Bruder. Dalam Christus Vivit bab 6 dan bab 7, Paus Fransiskus menegaskan bahwa orang muda bukan sekedar objek pastoral gereja tapi subjek aktif. Artinya, kita bukan sekedar yang diurus atau dididik, tapi kita dipanggil untuk ikut mengurus, terlibat, dan ikut membangun gereja. Paus mengatakan orang muda itu membawa karunia bagi gereja. Nah, berarti kita punya energi, kita punya kreativitas dan semangat yang dibutuhkan untuk menghadirkan Injil secara relevan. Wah, luar biasa. Tapi terkadang orang muda itu merasa kecil, belum berpengalaman. Apakah orang muda seperti kita memang layak ambil bagian peran besar dalam gereja? Justru itu yang Paus Fransiskus ingin katakan Bruder. Dalam Christus Vivit, beliau menuliskan bahwa Tuhan sendirilah yang memanggil orang muda. Nah, lihat saja tokoh-tokoh dalam kitab. Yeremia dipanggil saat masih muda. Maria menerima kabar gembira saat masih remaja. Dan para rasul juga orang-orang muda. Paus berkata kepada orang muda, "Saya tidak mengatakan bahwa Anda adalah masa depan dunia, karena Anda adalah masa kini." Nah, jadi teman-teman, kita tidak menunggu giliran lagi, tetapi kita sudah dipanggil hari ini. Wah, itu sungguh menguatkan. Berarti iman kita itu harus mulai dari sekarang, bukan nanti ya. Iya, Bruder. Tapi Brigita, bagaimana caranya kita bisa menghidupi iman kita secara konkret di tengah kesibukan dan tantangan zaman kita sekarang? Paus Fransiskus memberikan beberapa arah yang sangat praktis sih, Bruder. Yang pertama, kita diajak untuk mengenal Yesus secara personal melalui doa, ekaristi, dan sabda Tuhan. Iman juga bukan sekedar kita pergi gereja saja, tapi soal relasi yang hidup dengan Tuhan. Kedua, kita dipanggil untuk terlibat dalam komunitas, entah kelompok OMK, kategorial, atau pelayanan sosial. Ketiga, kita juga diajak untuk menjadi saksi dunia digital. Nah, jadi kita bisa menyebarkan semangat Injil lewat konten positif, kebaikan yang nyata, dan kata-kata yang membangun. Gitu, Bruder. Wah, luar biasa. Jadi
iman kita itu bukan cuma iman pribadi, urusan pribadi, tapi punya dampak sosial ya. Iya, brother. Tapi ada tidak tantangan yang biasanya bikin orang muda itu mundur dari keterlibatan di gereja? Ada, brother, dan Paus Fransiskus pun ikut mengakui itu. Tantangannya juga banyak, ada rasa minder, rasa iman itu kuno dan tidak relevan, ada tekanan teman sebaya, dan kesibukan studi atau pekerjaan. Bahkan luka dari pengalaman gereja yang kurang menyambut. Tapi Paus mengajak kita untuk tidak menyerah, brother. Beliau bilang, tidak ada yang bisa merampas harapan darimu, dan justru dari luka dan keraguan itu kita diajak untuk terus mencari, bertanya, dan bertumbuh bersama komunitas. Wah, itu sangat menyentuh sekali. Jadi kita tidak sendirian dalam perjalanan iman kita seharian. Tapi sebelum itu, Brigita, sebelum kita akhiri podcast kita, apakah ada pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman muda kita sekalian? Ada dong, brother. Pesanku sangat sederhana ya, teman-teman. Jangan takut untuk beriman secara sungguh-sungguh dan jangan ragu untuk bergerak. Kristus Vivit mengingatkan kita bahwa Kristus itu hidup. Mulailah dari hal kecil, hadirilah pertemuan OMK, berdoalah dengan sungguh-sungguh, dan jadilah terang bagi sesama di sekitarmu. Karena ketika orang muda Katolik berani bergerak, berani beriman, dunia pun ikut berubah. Oke, terima kasih untuk Brigita atas sharing yang sangat menginspirasi. Dan untuk teman-teman OMK dimanapun kalian berada, ingat, Kristus hidup, Dia memanggilmu sekarang. Yuk, berani beriman dan berani bergerak. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tuhan memberkati. Dadah.